Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak dosen penguji 1 serta penguji 2. Perkenalkan, nama saya Kardonus Adi Kurniawan dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Darmalan Bau Padang. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak pembimbing, Bapak Al-Putri SPD MPD yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Penguji 1 serta Bapak Penguji 2 yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan ujian komprehensif pada kesempatan kali ini. Judul karya tulis ilmiah saya yaitu Studi Literatur Review Analisa Pengolahan Rekam Medis Rawat Inap. Langsung saja kepada pembahasannya. Pada karya tulis ilmiah saya menggunakan latar belakang proses pengolahan rekam medis rawat inap dengan tujuan umum dan khusus mengetahui komponen proses diantaranya pengolahan berkas rekam medis rawat inap, yaitu assembling, coding, indexing, serta filing. Rumusan masalah pada karya tulis ilmiah ini yaitu menganalisis pengolahan rekam medis rawat inap dengan ruang lingkup pengolahan rekam medis rawat inap. Adapun tujuan khusus pada karya tulis ilmiah ini yaitu mengetahui komponen diantaranya pengolahan berkas rekam medis rawat inap, indexing, coding, filing, monitoring, dan evaluasi data. Pada bab 2, pada tinjauan pustaka, di sini menelaah 3 jurnal. Pada jurnal pertama dengan nama peneliti Frenti Giana, jurnal yang berjudul Analisis Pengolahan Rekam Medis Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, dipublikasi pada Oktober tahun 2012 dengan tempat penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang tahun 2012, volume 1, nomor 2. Untuk jurnal yang kedua dengan nama peneliti Habaibah dengan judul Analisis Manajemen Pengolahan Sistem Rekam Medis pada Puskesmas Paal X, Kota Jambi, dipublikasi pada bulan September tahun 2018. Tempat penelitiannya Puskesmas Paal X, Kota Jambi, tahun 2018, volume 2, nomor 2. Untuk jurnal yang ketiga dengan nama peneliti Muhammad Iqbal Maliam, Ali Amran, dan Andi Alim dengan judul penelitian Sistem Pengolahan Rekam Medis di Puskesmas Tamalate, Kota Makassar, dipublikasi pada bulan Oktober tahun 2019 dengan tempat penelitian Puskesmas Tamalate Makassar tahun 2019, volume 2, nomor 4. Dengan pada kerangka pikir karya tulis ilmiah ini, komponen pertama yaitu input. Di sini membahas tentang tenaga rekam medis, sarana dan prasarana, alur rekam medis. Pada komponen proses pengolahan rekam medis di sini yang pertama yaitu penataan rekam medis atau assembling, yang kedua pemberian kode atau coding, yang ketiga pengolahan atau indexing, yang keempat penyimpanan atau filing, serta didapatkan hasil atau output yaitu indikator dan informasi kesehatan rumah sakit. Pada metode penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur review dengan metode pengumpulan data sekunder. Metode analisa data yang pertama kesamaan atau compare, yang kedua ketidaksamaan atau kontras, yang ketiga pandangan atau criticize, yang keempat yaitu summarize. Pada bab 5 di sini membahas yaitu hasil studi literatur analisa pengolahan rekam medis rawat inap. Yang di sini untuk hasilnya pada jurnal pertama dengan tujuan penelitian menganalisis sistem pengolahan rekam medis. Untuk judul jurnalnya yaitu Analisis Pengolahan Rawat Inap, Analisis Pengolahan Rekam Medis Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, dengan penulis yaitu Frenti Giana. Dari sumbernya yaitu Jurnal Kesehatan Masyarakat volume 1 nomor 2 tahun 2012. Hasil yang didapatkan yaitu input pengolahan rekam medis didapatkan masih kurangnya tenaga rekam medis, peletihan rekam medis yang belum menyeluruh, serta belum terpenuhinya rak penyimpanan rekam medis. Kelebihan pada jurnal ini yaitu penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan fenomenologi. Tidak adanya kekurangan pada jurnal ini.
Untuk jurnal yang kedua, dengan tujuan penelitian menganalisis alur proses rekam medis. Dengan judul jurnal analisis pengolahan rekam medis rawat inap pada Puskesmas Pak Alex Kota Jambi, dengan penulis Habaibah, pada sumber jurnal Kesehatan Masyarakat volume 2 nomor 2 tahun 2018, serta didapatkannya hasil memiliki pengetahuan tentang rekam medis yang sudah cukup baik. Kegiatan pengolahan rekam medis yang berjalan dengan baik dan lancar dan dilakukan selama bertahun-tahun. Kelebihan pada jurnal ini, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Kekurangan pada jurnal ini tidak didapatkannya sampel dan populasi pada penelitian ini. Untuk jurnal yang ketiga, dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis sistem pengolahan rekam medis, dengan judul jurnal Sistem Pengolahan Rekam Medis di Puskesmas Tamalate Kota Makassar, dengan penulis Andi Alim, Muhammad Iqbal Maliang, dan Ali Imran, dengan sumber jurnal Kesehatan volume 2 nomor 4 pada bulan Oktober tahun 2019. Didapatkan hasil yaitu bahwa sistem penamaan rekam medis di Puskesmas Tamalate Kota Makassar yaitu sistem penamaan langsung dengan cara menulis dua suku kata sesuai dengan identitas. Kelebihan pada jurnal itu yaitu penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan fenomenologi. Kekurangan pada jurnal ini tidak didapatkan. Pembahasan yang pertama, ketidaksamaan atau kontras, yaitu pemahaman petugas rekam medis di bidang pengolahan rekam medis yang masih kurang. Untuk pandangan, pengolahan rekam medis masih banyak yang belum sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, serta kesamaan pada ketiga jurnal yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai. Untuk ringkasannya, sudah ada kebijakan atau SOP tetapi petugas rekam medis belum menjalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan atau kurangnya sarana dan prasarana. Kesimpulan, pada jurnal yang pertama yaitu dokumen rekam medis yang belum lengkap, singkatan yang tidak baku atau tulisan dokter yang tidak jelas, misfile atau kesalahan penempatan dokumen atau rekam medis. Sedangkan jurnal yang kedua masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di bagian rekam medis. Pada jurnal yang ketiga, ruangan yang kurang memadai serta rak penyimpanan yang perlu ditambah. Sistem pengangkutan rekam medis dilakukan dengan menggunakan tangan, kardus, dan troli untuk membawa berkas rekam medis ke bagian poli. Saran saya sebagai peneliti, bagi fasilitas pelayanan kesehatan mampu mengkoordinir petugas rekam medis serta memberi pelatihan yang cukup agar pengolahan rekam medis dapat berjalan dengan baik. Serta saran saya bagi akademik dapat memberikan banyak jurnal yang tersedia di perpustakaan. Untuk peneliti selanjutnya dapat karya tulis ilmiah saya ini sebagai menjadi salah satu pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai peneliti pada kesempatan kali ini. Pada ujian komprehensif ini, jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.